Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam pertemuan kali ini dalam keadaan sehat semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Nugroho. Di sini selaku moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi teori kontingensi struktural. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Mahardika Dwi. Yang kedua, Indah Dwi Kumalasari. Yang ketiga, Daruria Ratna. Yang keempat, Yoga Pratama Putra. Yang kelima, Jihan Fitria Trisnawati. Yang keenam, Ratih Novitasari. Yang ketujuh, Asri Mu'alifatul. Dan yang kedelapan, Uri Wulandari. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mahardika Dwi. Pengertian teori kontingensi struktural. Teori kontingensi struktural adalah paradigma yang berorientasi pada kebutuhan internal utamanya dan harus dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya. Prinsip-prinsip teori. Beberapa anggapan dalam teori kontingensi yaitu manajemen pada dasarnya bersifat situasional. Manajemen yang harus menghadapi pendekatan dan strategi yang sesuai dengan permintaan setiap situasi yang dihadapi. Dibutuhkan keterampilan yang tinggi dalam mendiagnosa untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang komprehensif. Dalam mengelola organisasi tidak ada satu cara yang baik dalam menyusun struktur organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Daruria Ratna. 3 konsep fit. Yang pertama, pendekatan Gestalt. Pendekatan ini didasarkan pada kecocokan internal atau internal fit antara berbagai karakteristik organisasi. Kedua, pendekatan interaksi. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada kecocokan antara karakteristik organisasi dengan karakteristik lingkungan. Ketiga, pendekatan seleksi. Pendekatan ini yang beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah diteliti dan diamati telah beroperasi dalam kondisi equilibrium. 3 hal yang mempengaruhi struktur organisasi. Pertama, ukuran organisasi. Besar kecilnya organisasi akan berpengaruh kepada struktur organisasi. Semakin besar organisasi akan membutuhkan struktur yang lebih luas dan besar pula dan akan semakin tinggi kompleksitasnya. 2. Teknologi yang digunakan. Teknologi organisasi adalah dasar dari subsistem produksi termasuk teknik dan cara yang digunakan untuk mengubah input organisasi menjadi output. 3. Lingkungan. Lingkungan mencakup seluruh elemen di luar lingkup organisasi. Elemen kunci mencakup industri, pemerintah, pelanggan, pemasok, dan komunitas finansial. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Yoga Pratama Putra. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi organisasi. Ada 7 faktor yaitu 1. Kondisi teknologi. Tingkat kemampuan akan mempengaruhi lingkungan organisasi. Yang kedua, kondisi hukum. Aturan dan produk hukum atau formulasi baik yang dikeluarkan oleh organisasi publik dan lembaga luar organisasi akan berpengaruh terhadap kondisi organisasi. Yang ketiga, ada kondisi politik. Kondisi politik atau bentuk lembaga negara atau sosialisme, komunisme, kapitalisme, demokrasi akan berpengaruh kepada lingkungan organisasi. Yang keempat, ada kondisi ekonomi. Tingkat kesejahteraan masyarakat, kondisi modal dan ekonomi publik meningkat akan mempengaruhi dampak negatif dari lingkungan organisasi. Yang kelima, kondisi demografi. Kondisi demografi berhubungan dengan jumlah penduduk, tingkat perkembangan dan pertumbuhan penduduk, jenis kelamin, ras, dan agama. Yang keenam, kondisi ekologis. Kondisi ekologis mencakup tentang karakteristik fisik, lingkungan, iklim, karakteristik geografis, populasi, sumber daya alam, dan kepadatan
populasi organisasi. Yang ketujuh, kondisi budaya. Lingkungan ini mencakup tentang kepercayaan nilai-nilai, kebiasaan sosial, sikap, pandangan, serta pola kehidupan yang terbentuk oleh tradisi, pendidikan, dan kepercayaan sekelompok masyarakat. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Fitria Trisnawati. Tipe struktur organisasi. Menurut Burke dan Stalker, ada dua tipe struktur organisasi, yaitu struktur mekanistik dan struktur organik. Satu, struktur mekanistik merupakan struktur yang kaku dan terkontrol ketat dan dicirikan dengan spesialisasi yang tinggi dan departementalisasi yang kaku, rentang pengendalian yang sempit, formulasi yang tinggi, serta jaringan informasi yang terbatas. Yang kedua, struktur organik, yaitu suatu struktur yang amat adaptif dan fleksibel. Struktur organik memiliki pekerjaan terspesialisasi, namun pekerjaan tersebut tidak terstandarisasi dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Adapun perbedaan struktur mekanistik dan struktur organik, yaitu pada struktur mekanistik, 1. Kegiatan usaha diatur ketat. 2. Teknologi bersifat kontinu. 3. Ada deskripsi kerja yang jelas. 4. Formulasi sangat tinggi. 5. Sentralisasi. Dan yang keenam, spesialisasi tinggi. Sedangkan struktur organik memiliki perbedaan, yaitu 1. Kegiatan bersifat fleksibel. 2. Informasi mengalir bebas di antara karyawan. 3. Adanya rentang kendala yang luas. 4. Formulasi rendah. 5. Desentralisasi. Dan yang keenam, tim lintas fungsional. Mata rantai penyeimbangan keadaan organisasi meliputi organisasi fit, lalu kinerja memburuk, kemudian terjadi perubahan dan terjadi perubahan struktur, kemudian kinerja membaik dan membentuk organisasi fit kembali. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ratih Novitasari. Variabel dalam teori kontingensi meliputi 1. Kategori variabel yang berhubungan dengan ketidakpastian. Sumber ketidakpastian yang utama meliputi tugas dan ketidakpastian lingkungan eksternal. 2. Kategori variabel kontingensi berhubungan dengan interdependensi dan teknologi perusahaan. 3. Kategori variabel industri, perusahaan dan variabel unit bisnis seperti ukuran, diferensifikasi, dan struktur. 4. Kategori variabel kontingensi yang keempat meliputi strategi persaingan dan misi. 5. Kategori lain yang telah diuji literatur pengendalian adalah faktor observability. Kerangka teori kontingensi mencakup 1. Faktor kontingensi. 2. Sistem pengendalian manajemen. 3. Variabel intervening. 4. Efektivitas organisasi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Asri Mu'alifatul Aisyah. Penyebab perubahan struktural pada kontingensi. Yang pertama ada peningkatan diversifikasi, yang kedua ada perbaikan teknologi produksi, yang ketiga ada peningkatan ukuran perusahaan, yang keempat adalah laju perubahan pasar dan teknologi. Masalah evidence distance. Formulasi penentuan jarak atau deviasi dengan evidence distance sendiri tidak sukar, yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini, di mana DIST merupakan Euclidean distance, XIS merupakan skor tipe ideal organisasi pada dimensi kontingensi ke S, dan XJS merupakan skor organisasi ke J pada dimensi kontingensi ke S. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Dwi Kumalasari. Kritik terhadap teori kontingensi. 1. Brewer dan Salancik, 1978. Teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa organisasi membutuhkan sumber daya dan akan cenderung berusaha berhubungan baik dengan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Hubungan ini akan membentuk parameter politik. 2. Powell dan Di Mango, 1991. Teori institusional memandang bahwa
Rancangan struktural organisasi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan institusional. 3. Hanan dan Freeman, 1989. Teori ekologi populasi beranggapan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sangatlah penting, karena organisasi yang gagal beradaptasi dengan lingkungan akan mengalami kepunahan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Uri Wulandari. Keunggulan teori kontingensi. Yang pertama yaitu didukung oleh penelitian empirik yang bagus. Kedua, memperluas pemahaman kita mengenai kepemimpinan. Ketiga, prediktif dan menyediakan informasi yang berguna bagi kepemimpinan secara efektif. Keempat, tidak mengharuskan orang mampu dalam semua situasi. Dan yang terakhir, menyediakan data mengenai gaya kepemimpinan yang dapat berguna untuk pengembangan identitas kepemimpinan dalam organisasi. Kelemahan teori kontingensi. Yang pertama, teori ini gagal menjelaskan secara lengkap kenapa seorang pemimpin lebih efektif dalam beberapa situasi dibanding situasi yang lain. Yang kedua, dipertanyakan kevalidannya karena dianggap tidak korelasi dengan standar ukuran kepemimpinan lainnya. Yang ketiga, teori ini susah diterapkan pada setting dunia nyata karena membutuhkan penilaian gaya kepemimpinan yang kompleks. Dan yang terakhir, teori ini gagal menjelaskan apa yang harus dilakukan organisasi untuk menyesuaikan pemimpin dan situasi di tempat kerja. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.